Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya sudah berada di SLB Negeri 8 Marunda, Jakarta Utara. Ini memang SLB Negeri 8 ini ada 130 siswa dan dari berbagai daerah, bukan cuma dari Marunda, tapi dari peserta didik yang berada di wilayah Jakarta Utara. Nah, di sini saya akan melakukan pengawasan PTM 50%. Ternyata sedang ditutup sementara ya, semuanya di PJJ kan, karena ada kasus COVID-19 sekitar 15 ya, terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik, juga tenaga kependidikan. Nah, seperti apa? Karena ini kali pertama nih saya melakukan pengawasan di sebuah SLB. Nah, seperti apa? Ikuti terus ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya, agar terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus saya. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sri Hildayati. Ibu Sri. Ibu ngajar di sini udah berapa lama? Mau 3 tahun. Jalan 3 tahun. Apa yang membuat Ibu tertarik ngajar anak-anak berkebutuhan khusus? Awalnya saya pengen masuk ke guruan, bukan SLB sih sebenarnya. Cuman pas ngambil jurusan PLB, saya coba lihat sepertinya anak-anaknya menarik, nggak bikin emosi gitu. Kayaknya kalau di kelas reguler, kayaknya kalau anaknya agak sedikit bandel kan kita agak ada rasa gimana gitu. Kalau anak-anak ini itu senang aja ngajarnya. Senang ya, betul-betul Ibu nikmati ya. Apa yang Ibu ajarkan? Apa yang diajarkan? Sesuai kemampuan anaknya sih. Kalau misalnya kalau untuk anak saya kan ngajar kelas 5, anaknya emang kemampuannya beda-beda. Ada yang udah bisa baca, ada yang belum, bahkan ada yang belum bisa menulis sama sekali, masih menebalkan. Nah, ya beda-beda tergantung kemampuan anaknya, jadi sesuai hasil asesmen. Oke, kalau ngajar gini Ibu lebih suka PTM atau PJJ? Kalau saya sih sebenarnya lebih suka PTM, karena untuk ABK sendiri emang susah sekali. Kalau untuk PJJ apalagi kelasnya majemuk dengan hambatan yang berbeda-beda. Beragam ya. Tapi kalau dengan PTM terlayani satu persatu ya, bisa ya. Bisa melihat langsung kemampuan anaknya sudah sampai mana. Kalau ini satu kelas Ibu pegang berapa orang? Ada 7 saat ini. Ada 7 ya. Apa Bu kesan yang menyenangkan Ibu apa nih selama ngajar 3 tahun ini? Sebenarnya dari sikap anak-anak sih lebih banyak bersyukur dan lebih bahagia aja mengajar anak-anak. Tetap semangat ya Ibu ya. Oke. Tadi dengan Ibu nama lengkapnya Sri Hildayati. Ibu Sri ya. Nah, sekarang saya mau wawancara dengan Kasatlak ya. Kasatlak Kecamatan Cilincing berarti ya Pak ya. Kasatlak Pendidikan Kecamatan Cilincing. Betul. Nah, Bapak kenalkan diri dulu dan berapa lama sebenarnya di wilayah ini, sebelumnya bertugas di mana? Ya. Saya Sujailani, bertugas sejak Agustus 2021. Di Kecamatan Cilincing. Sebelumnya Kepala SMP Negeri 289, tugas terakhir Bun. Oh, jadi pernah jadi kepala sekolah, terus sekarang menjadi Kasatlak ya. Berapa Pak jumlah sekolah yang Bapak awasin di wilayah Kasatlak Pendidikan Kecamatan Untuk Cilincing? Negeri swasta dari mulai SPS, KB sampai SMK itu 302 Bun. Wow, banyak banget ya 302 ya. Oke. Nah Pak, ini kan salah satu SLB. Sebenarnya di wilayah Bapak berapa SLB sih? Ada 2 SLB. SLB swasta 1 di Kalibaru Bun, Dewi Sartika, dan satu lagi SLB 8 ini. Yang negeri itu ini yang aja negeri ya satu, berarti ya. Swastanya tadi satu lagi ya? Dewi Sartika di Kalibaru. Oke. Nah ini saya dengar-dengar mau pindah kemana Pak? Iya Bun, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan Bun, untuk anak-anak kita yang disabilitas khususnya yang SLB. Kebetulan di Nagrak itu ada pengembang yang memberikan hibah. Tanah hibah gitu? Ya, hibah pendidikan dan pendidikannya. Iya. Jadi telah dibangun di sana kan ada 10 tower Rusunawa. Nah, kemudian dibangunkan juga sarana pendidikannya. Nah, sangat representatif sekali karena pertama ya memang gedungnya baru. Kemudian sarana-sarana untuk SLB kelihatannya sudah memenuhi gitu. Jadi insya Allah kalau tidak halangan Juli tahun pelajaran 2022-2023 tahun ini insya Allah kita sudah relokasi ke sana, dan kebetulan ada SD juga yang relokasi juga. Jadi ada 2 sekolah.
Iya, satu atap. Jadi karena kebetulan di sana ada 3 lantai, nah, 3 lantai sehingga nanti lantai 1, lantai 2 itu dipakai oleh SLB dan lantai 2 separohnya dengan yang lantai 3 untuk SD. SD apa yang SD pindah ke sana? Marunda 01, Bu. Oh iya. Itu lokasinya ada di Kelurahan Cilincing. Masuknya, oleh karenanya kami sedang bersurat ke Dinas Pendidikan untuk didorong dibuatkan Kepgub karena nanti akan berubah menjadi Cilincing 13. Oh Dari Marunda itu iya. Cilincing 13. Kami sudah berproses dengan kepala sekolah sejak di bulan Desember yang lalu. Berarti memang udah pas ya pindah ke sana karena penduduknya juga banyak ya. Tadi Betul, ada 10 Rusunawa misalnya ya. Makanya memang sarana itu dibuka sekaligus. Kenapa kepindahan ke sana ya karena bisa melayani lebih banyak. Lebih banyak, lebih bagus juga sarananya sudah alhamdulillah. Kami sudah sosialisasi dengan orang tua. Bahkan terakhir di 2 minggu yang lalu didampingin oleh Pak Camat langsung datang ke tempat sekolah yang baru itu, Bun. Jadi orang-orang yang di sini yang jumlahnya sekitar 20 yang tinggal di rusun sini diajak oleh Pak Camat lihat situasinya dan alhamdulillah tanggapannya positif. Positif ya. Tapi lebih agak jauh berapa kilometer gitu dibanding? Ya sekitar kalau dari sini dari SLB 8 tempat yang lama itu sekitar 2 km. Nggak terlalu jauh lah ya Pak, 2 km. Dan difasilitasi mobil sekolah, Bun. Wah luar biasa. Jadi itu mobil sekolah. Iya, jadi nanti kita kerjasama dengan Dishub. Yang kuning-kuning itu. Yang kuning mobil sekolah. Yang ber-AC. Jadi kami akan ada kerjasama sehingga orang tua yang karena kebanyakan tinggal di wilayah yang lain karena SLB kan enggak zonasi. Benar. Zonasi gitu. Ya karena kan letaknya mereka memang ada di mana-mana ya. Jadi itu bentuk dedikasi Pemprov yang melayani warga ya. Betul. Ya demikian ya wawancara kita dengan Bapak Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Cilincing dan ada relokasi ini dalam upaya juga memenuhi kebutuhan pendidikan ya, jadi memberi akses pendidikan pada warga yang jauh lebih luas karena memang muncul rusun-rusun baru nih ya. Nah itulah bentuk bagaimana dedikasi Pemprov DKI dan tadi menarik ya. Ternyata mau ada mobil ya, mobil sekolah. Nah ini salah satu bentuk layanan dari Pemprov DKI Jakarta memang patut diapresiasi. Oke, ya demikian wawancaranya. Terima kasih Pak. Ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Dinda. Ibu Dinda. Iya. Ibu Dinda ngajak kelas berapa? Kelas 4C. Kelas 4C. Ibu udah berapa lama ngajar di sini? Saya kurang lebih sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Apa yang membuat Ibu tertarik ngajar anak-anak dengan kebutuhan khusus ini? Kalau saya pribadi sih saya tertarik karena merasa tertantang ya gitu dan memang saya suka sesuatu yang berbeda gitu dari mungkin dari orang-orang pada umumnya gitu untuk bisa untuk bekerja gitu ya, bekerja menyukai tantangan. Iya, menyukai tantangan lah gitu. Dan selama ini Ibu merasa enjoy ya, bahagia gini? Seneng sekali gitu. Karena kan setiap harinya pasti kita menemukan sesuatu yang berbeda ya dari anak-anak spesial ini gitu. Iya. Ibu ngajar apa kalau mereka? Kalau bisa diceritakan. Kalau untuk saya pribadi kan memang kayak ngajar kelas 4C dan memang untuk di kelas itu saya lebih cenderung untuk mereka bisa bina diri, mandiri setidaknya. Ya, lebih cenderung ke bina dirinya daripada untuk ke akademiknya gitu. Karena kan nantinya mereka di masyarakat itu akan hidup mandiri gitu. Iya, nggak bisa bergantung terus sama orang lain gitu ya. Iya, tidak bisa bergantung dengan orang lain. Jadi gimana caranya saya melatih mereka untuk bisa jadi anak yang mandiri nanti di masyarakat gitu. Kan tadi Ibu suka tantangan, tapi pasti ada kendalanya apa itu yang paling merasa ini kendala apa? Paling kendalanya sih ketika anak yang sedang tidak mood ya, misalnya kan anak setiap hari kan anak belum tentu ya moodnya itu bagus, jadi kita gimana caranya bisa mengendalikan dia untuk hari itu bisa belajar sekondusif mungkin, semut mungkin biar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dari pagi sampai selesai siang hari gitu. Luar biasa ya. Kalau selama PTM ini berapa jam berarti ketemu anak? Kalau selama PTM maksudnya 1 hari berapa jam? Itu dimulai kegiatan dari jam 7 pagi sampai selesai sekitar jam 10 siang. Oke. Iya. Ibu lebih suka PTM apa PJJ? Saya sih lebih suka PTM ya karena kan kalau PTM sendiri itu kan kita ketemu langsung dengan anak-anak. Apalagi ini anak-anak spesial ya. Kalau untuk mengajarkan anak-anak spesial dengan jarak jauh itu kan kendalanya sulit banget ya. Apalagi kan mereka yang setiap harinya itu tuh kita mesti benar-benar ada bonding antara anak dan guru gitu. Nah, kalau misalnya kita hanya mengajarkan lewat
jarak jauh ya lewat Zoom itu kan untuk memberikan pengertiannya itu agak sulit. Apalagi mereka beda-beda juga ya Iya kondisinya benar ya. gitu. Nah kita untuk mengajarkan sesuatu yang nyata kan mesti benar-benar kita ketemu langsung. Misalnya saya ngasih pembelajaran untuk anak biar mengenal tumbuhan alam sekitar kan saya harus ngajak anak tersebut ke lingkungan sekolah gitu. Terus misalnya saya pengen ngajarin anak untuk bisa bina diri mencuci piring atau misalnya bina diri mereka mandi sendiri atau mereka menyikat gigi sendiri kan kita mesti bisa mengajarkan secara langsung. Oke. Oh iya ya, kalau kayak gitu ya. Lebih ke Dan memang lebih enak PTM ya kalau kayak begitu ya, mau nggak mau iya, mau ya. nggak mau sih gitu. Iya. Ibu harapannya apa nih dengan kondisi pandemi kayak gini? Ya harapannya sih kondisi pandemi segera pulih ya, segera membaik seperti sedia kala biar anak-anak terutama anak-anak spesial ini kan juga memang butuh pembelajaran yang memang harus tatap muka gitu. Iya, oke. Biar lebih, itu aja Biar sih. lebih ini ya, anak-anaknya juga lebih Iya. cepat memahami pembelajaran Iya, ibu memahami ya. pembelajaran. Dan memang praktek-praktek itu Iya. butuh ketemu ya. Iya, praktek-praktek itu butuh ketemu. Saya tertarik banget dengan istilah yang ibu katakan tadi ya, anak-anak spesial ya, begitu ibu menempatkan anak-anak itu Iya. memang dengan cara-cara khusus, tapi secara sangat positif gitu ya. Iya, Dan iya. tadi ibu menyukai tantangan Iya. ya, luar biasa. Nggak mudah saya rasa ya Bu menjadi Iya. guru yang seperti ibu ya. Iya. Terus semangat ya, ini betapa menariknya ya hal-hal semacam ini. Dan tadi kita sudah wawancara dengan 2 guru, sudah ketemu dengan anak-anak. Ini emang luar biasa. Dan SLB Negeri 8 ini adalah milik Pemprov DKI Jakarta yang kebetulan letaknya di wilayah Marunda, Jakarta Utara, dan sebentar lagi memang akan pindah ya, Iya. relokasi. Namun apapun ya, ini sejumlah anak ada sekitar 130-an kata kepala sekolah ya Pak. Iya. 130-an, dan mereka ini semua ya betul-betul dibina seperti tadi kita menyaksikan sendiri ya. Dan itu dengan beraneka ragam ya, tiap anak beda, kelasnya sebenarnya Iya. tingkatannya beda, kemudian hambatannya beda, tapi 2 guru yang kita wawancarai ini betul-betul luar biasa ya melayani mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sekarang sudah berada di ruangan kepala SLB Negeri 8 ya Pak ya. Betul, Bu. Marunda ya, Jakarta Iya. Utara. Ini salah satu SLB di wilayah Marunda ini ya, betul-betul memang tidak ada lagi ya Pak, hanya ini ya. Tidak ada untuk Marunda. Untuk Marunda kan ya, jadi emang ini satu-satunya ya. Dan sekarang kita akan ngobrol sebenarnya tentang PTM ya. Seperti apa sih pelaksanaan PTM di sekolah luar biasa ya. Dan sekarang sudah ada nih di samping saya Bapak Kepala Sekolah. Nah Pak, terima kasih banyak nih Pak waktunya. Gimana Pak, sehat Pak? Terima kasih Bu, alhamdulillah sehat-sehat saja. Oke Pak, tak kenal kan maka tak sayang nih. Betul, Bu. Nah berarti Bapak harus kenalan nih. Iya. Namanya, jabatannya, udah berapa lama di sini, sebelumnya Oh, di iya. mana? Monggo Pak, silakan. Ya, nama saya Bahrun. Saya di SLB Negeri 8 Jakarta itu dari tahun 2019. Oh 2019. Tepatnya bulan Juli. Nah, Oke, pas jadi, tahun ajaran baru. setelah tahun ajaran baru Bu, itu. Oh, oke. Jadi sebelumnya saya di Selatan, SLB swasta di SLB Sumber Budi, Sanggerahan Jakarta Selatan. Terus tahun 2019 ini baru diangkat menjadi kepala sekolah di SLB Negeri 8. Oh, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Ciledug, Bu. Ya Allah, jauh banget Pak. Terus setiap hari Setiap pulang hari pergi begitu. pulang pergi. Tapi tol membantu kali ya Pak? Ya, Tol ini membantu ya? tol membantu sekali. Jadi kalau pagi itu paling ya 1 jam lah itu. Dari rumah Bapak Dari 1 rumah. jam ke sini? 1 jam. Ya Allah. Kalau lewat tol. Lewat Tapi kalau pulangnya itu kadang-kadang bisa 3-4 jam. Kalau pas macet-macetnya gitu. Tapi Ya, kalau standar itu ya paling 1,5 jam. Nah, Kalau normal. kalau normal 1,5 jam lah gitu. Kalau nggak normal Truknya gede-gede juga ya di sini ya. Kadang-kadang macet juga ya Pak ya? macet juga Bu. Kalau udah sini udah di akses Marunda ini, kalau udah macet udah nggak bisa bergerak gitu loh. Bener-bener ya. Malah waktu kapan itu ya, belum lama ini, macet dari wali kota
Wali Kota Jakarta sini, Jakarta Iya, Utara. kantor Saya wali di kota. situ, saya di depan di situ udah jam 6 kurang 15. Nyampe di sini jam setengah 11. Ya Allah, lama banget. Berangkatnya itu baru sekali itu saya itu. Penuh perjuangan. Mau balik lagi ya percuma Nah, ya, udah Pak. iya udah nggak bisa, Bu. Balik Oke. udah mentok. Ya udah langsung Udah lanjut aja. saja sesuai tujuan. Sesuai tujuan, yang penting sesuai tujuan nyampe di sini kan gitu. Jadi, Walaupun jam segitu ya. jadi walaupun apa namanya ya 3 tahun ini, hampir 3 tahun ini baru sekali itu sih Ngalamin ya. ngalami macet yang ke sini. Kalau pulang sore ya udah biasa aja lah. Ya biasa 2 jam, 1,5 jam, 3 jam udah biasa aja Iya, gitu. dinikmati saja. Nikmati aja. Ya ini Iya, Bu. perjuangan ya, bagaimana berada di ujung Jakarta Utara nih sekolah, sementara Bapak tinggalnya di Jakarta Selatan, kan berarti ujung ke ujung ya? Kan bukan Jakarta Selatan, Bu. Masuknya mana? Tangerang, Tangsel? Tangerang, Oh, Tangerang kota Tangerang. Heeh. Ya Allah, kota Tangerang berarti 2 provinsi. Kalau di Ke- jarak itu sekitar 53. Tangerang ke sini gitu. Berarti kalau PP 106 PP 106 kilometer. Jadi Bapak udah bisa di jam. Saking secara jarak udah jauh banget. Iya. Oke, Pak, itu ya perjuangan lika-liku betul dan ini benar-benar ngurusin anak-anak berkebutuhan khusus Yes, atau betul. juga dengan disabilitas tentunya ya Iya. di sini ya. Bapak punya murid berapa Pak di sini? Jumlah muridnya ada 130, Bu. Banyak Nah, ya. Kalau di sini itu kan SLB termasuk Bu, semua ABK saya terima gitu loh. Apa aja tuh Pak yang ada Yang sekarang? pertama adalah tunanetra, Oke. yang kedua adalah tunarungu, J. yang ketiga tunagrahita, yang keempat tunadaksa, Oh, ada tunadaksa. ada, yang kelima adalah autis. Jadi di Oh, sini autis. tuh komplit, Iya. komplit sekali. Nah, Gurunya total? gurunya total ada 26 dan saya 26. dengan saya 27. Bapak ikut ngajar nggak? Enggak kalau sih. itu? Berarti Jadi, 26 iya. dengan murid 130. Jadi 30. satu guru kira-kira megang antara 4, bisa dirata-rata iya, gitu ya. Sekitar 5 lah, 5 ya. Nah, kalau PTM itu ketentuannya gimana Pak untuk SLB? Misalnya soal kan kalau itu 50% ini juga 50% itu gimana? Sama Bu. Jadi murid saya itu kan untuk yang SD rasionya itu kan satu guru 5 anak. Oh, satu guru 5 anak. Oke. Dengan aturan dari dinas 50% saya juga mengikuti itu. Jadi 3 anak tiap harinya, 3 anak dan 2 anak kan gitu. Kalau katakanlah itu yang SD 5 anak gitu. Kalau yang SMP kan rasionya kan 1:8 Bu. SMP dan SMA itu 1:8. Jadi PTM juga setiap harinya 4 anak. Oh, ini jenjangnya? Ya di sini tuh ada jenjang SD, SMP dan SMA. Oh. Ya, jadi SLB itu ada ya dari 130 itu dari SD sampai SMA. Oh, gitu. Dengan kebutuhan khusus ada 5 jenis kan gitu Bu. Ya Allah, berat ya. Ya, berat sekali Bu Mang di sini. Jadi memang rata-rata pertama tingkat ekonomi orang tua juga agak rendah, tingkat pendidikan pun juga agak rendah gitu. Jadi anak-anak kan mau nggak mau kan kita harus bisa melayani yang ada di khususnya di daerah Cilincing, Marunda sini gitu. Iya. Karena ini satu-satunya gitu Bu. Satu-satunya SLB ya. Satu-satunya SLB. Nah, selama ini PTM berlangsung ada kasus gitu ya, COVID ya, itu gimana ceritanya? Ya. Untuk kemarin kan tanggal 2 itu ada swab yang di 2 Maret ini ya? 2 Maret kemarin dari Puskesmas Cilincing mengadakan swab di SLB Negeri 8 dengan jumlah semua guru dan tendik dan sebagian anak. Artinya yang di swab waktu itu ada sekitar 90 dan ada 15 guru, tendik dan anak yang dinyatakan positif.
Oh, total 15. Nah, total 15. Dan berdasarkan rekomendasi dari Puskesmas, maka mulai tanggal 7 sampai tanggal 20 Maret SLB pembelajarannya secara Tadi Bapak bilang kan 2 minggu ya? ya. Yang nentuin 2 minggu itu siapa, Pak? Yang menentukan itu adalah dari Puskesmas, Bu. Jadi rekomendasi dari Puskesmas berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan. Oke. Kalau dari sisi penularan ya, Pak? Ya. Mungkin itu pertama klaster keluarga, lalu mungkin tidak menunjukkan gejala, terus masuk anaknya atau guru, kemudian terjadi penularan sebanyak 15 tadi. Iya. Kemungkinan juga nggak tahu Pak Bu, apakah memang dari klaster sekolah atau mungkin dari klaster rumah, kemungkinan dari rumah kan gitu. Tapi karena dia dalam kondisi udah Iya. ketularan, tapi tetap masuk sekolah kan, Tetap jadi masuk sekolah itu. nularin gitu Iya. ya. Padahal untuk masuk pun saya juga sudah menyuruh kepada guru, Iya. katakanlah mungkin ada anak yang kurang sehat, jangan boleh, masuk dulu. Tapi kadang-kadang mungkin kelewatan juga kan Bu, Iya, walaupun mungkin kondisinya sehat, saya nggak sakit kan mungkin berangkat. Iya, kadang abang kayak nggak nunjukin gejala. Nggak mungkin gejala kan gitu. Itu anak-anak pakai masker padahal ya, Pak? Iya, pakai masker. Oh. Walaupun itu tidak sulit ya menyuruh anak-anak ini Enggak menggunakan juga sih Bu, masker. enggak ada kesulitan. Ya mungkin kadang-kadang ada sih, bentar buka sebentar terus pasang lagi kan, biasa aja namanya anak-anak kan gitu. Oke. Nah, sebenarnya nih Pak, kalau kita ngelihat PJJ kan udah lama nih. Iya. Sebelumnya kan anak-anak juga berarti di PJJ-in kan waktu itu. Iya. Terus sekarang PTM gitu. Iya. Itu terasa nggak Pak learning loss yang untuk anak-anak SLB gitu? Harusnya nih dia udah bisa ini, tapi ini belum gitu. Atau ngulang lagi tuh, tadi dulu udah mampu ini, sekarang kemudian mundur. Itu terjadi nggak sih Pak? Terjadi Bu. Itu Jadi gimana? ibaratnya kemarin anaknya ini yang contoh real gitu ya. Anaknya yang semulanya udah duduknya udah anteng, karena lama PJJ masuk lagi udah kadang jalan lagi kan seperti itu. Keteraturan. Ini Tadinya dari segi perilaku aja gitu, apalagi dari segi pendidikan. Iya. Sangat gitu. Tadinya udah anteng ya bisa Udah disuruh anteng, duduk, udah gitu. duduk kan gitu kan. Lama nggak sekolah, udah duduk aja sudah nggak tenang kan gitu. Udah susah. Tuh, nggak mudah loh anak-anak Iya. berkebutuhan khusus kayak gini gitu. Duduk aja tuh perlu latihan, Perlu ya latihan Pak. Bu, Yang ya. panjang Bagi ya. anak-anak yang agak tingkatannya agak berat Betul. dikit sih gitu. Kalau Bapak sendiri harapannya apa nih setelah kondisi sekarang nih begini kan, ini berarti masih PJJ ya, Iya. belum masuk gitu. Nah tapi kan pemerintah DKI akan mendorong masuk 100% nih, nggak lama lagi. Nah tapi harapan Bapak sendiri gimana sebenarnya? Harapan saya mudah-mudahan COVID selalu hilang dan kita bisa PTM lagi, anak-anak akan merasa senang gitu loh. Iya, Jadi iya. waktu itu anak-anak masuk aja, oh senang banget gitu loh. Ada pemberitahuan PJJ, libur lagi katanya gitu. Walaupun PJJ kan Dia ngerasa anggapnya PJJ libur gitu. gitu ya. Iya. Ya, jadi Terus anak-anak lagi. sebenarnya suka PTM juga Suka ya Pak ya? PTM juga gitu. Guru-guru juga kalau menurut Bapak lebih suka PTM? Menurut saya itu juga senang PTM gitu, Bung. Karena lebih mudah mungkin ya Iya. mengajarkan. Sekarang malah double kata kalau ibaratnya kalau- sekarang PTM dan PJJ itu. Iya, Kalau 50%, betul. Iya. Dan anak berkebutuhan khusus itu kalau anak-anak seperti ini gitu ya Pak ya, di SLB ini kalau PJJ memang lebih sulit ya Pak ya? Agak sulit juga, lebih sulit gitu. Dibanding itu ya, Dibanding dengan anak-anak yang reguler. gitu ya. Memang tantangannya besar ya Pak bagi Tantangannya guru-guru. besar. Dan memang lebih enak PTM ya. Lebih enak mudah- PTM. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau PJJ itu kan kita ngajarin dua Bu ibaratnya, ngajarin orang tua dan ngajarin anak kan gitu Iya, kan. iya, orang tuanya dulu, ngajarin dulu, baru anak kan gitu. Anaknya, iya, iya. Dan itu Kalau di PTM tantangan kan udah banget. langsung ke anak gitu. tantangannya Tantangan. luar biasa Iya. ya Pak ya. Oke ya, demikian ya obrolan kita dengan Bapak Kepala Sekolah, dan mungkin kita akan ngobrol sama guru nih yang juga tahu lika-likunya kayak apa gitu ya. Kebetulan nih ada perwakilan lah ya, 2 guru ya Pak di sini. Ini Tendik, ini guru. Oh Iya. ini Tendik, ini guru. Ini guru. Mungkin Ibu ya, Ya, silakan. sebagai perwakilan ya Pak Oh, iya, ya, silakan. guru gimana sih sebenarnya nanganin anak-anak ini ketika di masa
pandemi. Sebelumnya terima kasih banyak Oh iya, Pak Kemsek. ya, sama-sama Bu. Nah sekarang ngobrol nih sama ibu gurunya. Dengan ibu kenalan dulu nih, tak kenalkan maka tak sayang. Nama ibu, ngajarnya sebenarnya apa gitu ya. Terus sebelumnya bertugas di mana dan sudah berapa lama di sini? Silakan ibu. Baik, terima kasih kesempatan yang baik dan menyenangkan bisa ketemu dengan ibu. Iya. Kebetulan ini tidak disangka, saya dapat tugas dari Pak Bahrun. Bu Hani nanti temenin saya di kantor. Baik Pak, ada tugas apa? Kebetulan nggak apa itu artinya di sini Bu Hani itu baru. Baru bukan berarti baru mengajar, bukan, karena saya sudah dari tahun 1995 SK pertama saya ada di Lampung, Bu. Saya sudah lama mengajar, kurang lebih ada 27 tahun saya mengajar. Lama ya. Kemudian pindah dari Lampung ke Jakarta tahun 2001 di SLB Kembar Karya 2. Kemudian pindah lagi. Pindahnya kenapa kok pindah-pindah? Karena masalah posisi wilayah waktu itu, Bu. Sehingga Bedol Deso pindah ke SLB Bina Karya Insani, di situ 10 tahun. Kemudian karena saya kok semakin tua, ya pengen dekat dengan rumah pekerjaan saya biar nggak terlalu lama di perjalanan. Gimana 45 menit dari sini setiap hari, belum kalau macet. Nah akhirnya diberikan pertolongan, diberikan jalan, saya tanya-tanya, barangkali masih ada kesempatan saya pindah ke SLB negeri mana yang kira-kira masih mau nerima saya, masih ada tempat gitu. Akhirnya oleh Bapak Bahrun masih ada Anjab yang bisa menerima guru di sini. Alhamdulillah di sini ya. Diterima sejak 2022 bulan Januari. Oh iya 3 bulannya lalu. Ya, itu pun pertengahan baru bisa bergabung di SLB Negeri 8 ini. Dengan ibu siapa Saya namanya? Ibu Suharni. Ibu Suharni, Pak. Ya, Ibu Suharni sebenarnya istilahnya ngajar apa itu kalau di SLB ini? Baik. Tidak beda dengan yang pernah saya ngajar di tempat yang lain. Saya mengajar kelas 1 di sini, kalau di sebelum pindah 1 SD Tunagrahita. Oh, oke. Kalau kemarin saya kelas 4 itu juga Tunagrahita. Oh, itu ada spesifikasinya kayak gitu ya, Bu? Ada, Bu, ada. Kalau dulu itu berdasarkan lulusan sarjana dari pendidikan khusus. Jurusannya apa? B, berarti ngajarnya B, tetapi berdasarkan kebutuhan bisa ngajar B juga bisa, B itu tunarungu. Kemudian C tunagrahita bisa. Begitu. Autis pun juga bisa. Okay. Tapi kalau ke tunanetra biasanya agak mengalami kendala karena kita nggak fokus ke braille-nya. Iya. Memang itu khusus ya, Bu, untuk braille ya. Bu, betul. Ibu selama pandemi, menurut Ibu ini lebih enak PTM atau PJJ sih sebenarnya? Kalau saya sebagai guru enak PTM, Bu. Kenapa, Bu? Kalau di PJJ itu, Bu, saya sudah absen dari pagi untuk diri saya sendiri. Sudah dikasih tahu anak-anak, ayo bangun, itu sudah di WA, Bu, japri ke orang tua, meskipun ada grup. Nanti dia, Bu, absennya jangan sampai terlambat dari jam 7:30 atau jam 8, Bu Guru kasih tahu. Nanti dibilang kalau enggak absen itu alfa lo ya, sudah dikasih tahu. Bapaknya pun, ibunya pun seperti itu. Tapi ya namanya anaknya, Bu, belum bangun, difotoin, belum bangun, Bu. Baru 8:30, Bu, mohon maaf, ini baru bangun. Wah, lah ini nanti laporannya dari sekolah, saya mesti juga kena sanksi. Anaknya kenapa belum? Karena masih kecil, masih kelas 1. Jadi masih susah dikendalikan, barangkali seperti itu untuk orang tuanya. Tapi ketika PTM, itu ya datang, Bu. 7:30 ya sudah pada bagus, sudah nyampe di sekolah. Tapi kalau PJJ itu saya sampai Gembrobes kadang nungguin setengah jam baru nongol 1 di gitu. Zoom Meet atau di Google Meet gitu ya? Bukan, kita WA aja, Bu. Karena orang tuanya banyak yang nggak punya. Saya lihat itu, Bu, mohon maaf PJJ-nya nanti laporannya terlambat karena bapaknya karena HP-nya cuma 1 di bawah bapak. Bu, mohon maaf HP-nya ini di bawah kakaknya. Jadi nanti laporannya telat.
Bu, maaf, jadi gitu setiap hari. Lebih lelah ya Bu kalau kayak Oke, gitu ya. oke, Ibu tunggu. Sabar banget Ibu. Terus Baik, Ibu tunggu sampai nanti jam 3. Soalnya laporannya jam 2 itu sudah maksimal. Kalau nanti nggak ada yang laporan, berarti nggak pernah mengerjakan tugas Ibu ya. Nanti didobel Bu, 1 minggu itu didobel. Di situ dikasihkan. Itu yang ngerjakan juga mungkin orang tuanya Bu. Orang tuanya semuanya pada sibuk. Kalau saya tanya, Bapak kenapa kok seperti ini? Ya Bu, karena dua-duanya bekerja. Anaknya nggak ada yang nganter, anaknya nggak ada yang mendampingi. Ya sudahlah Pak, monggo diatur seperti apa karena ini juga kebutuhan dari Bapak Ibu yang ada di rumah. memang PJJ itu butuh bimbingan orang tua, pengawasan Iya orang tua Bu, ya. jadi Kalau kita enggak harus agak sulit kayak tadi Ibu nggak cerita. bisa dipoto, nggak bisa. Tadi pagi tuh ada yang diniin tangannya sama bapaknya karena baru pemula Bu. Iya. Jadi kita juga kalau pas masuk itu ya meskipun sifatnya satu kelas tapi kita pendidikan individu. Geser ke sini anaknya. Oke, ini dulu ya. Kamu nggak boleh marah sama yang ini baru Bu Harni. Nanti geser lagi, geser terus Bu. Jadi nggak bisa secara klasikal, tetap individual. Karena juga masing-masing beda ya. Beda, secara- apalagi ada autisnya, ada Down syndrome-nya di situ. Terus ada yang kembar itu beda karakternya. Gitu, Bu. Kalau belajar gitu selama PTM ini berapa jam Bu kalau PTM itu? Kalau PTM kemarin berdasarkan arahan dari Bapak Bahrun itu masuk jam 7.30, pulangnya jam 9.30. Oh, 2 jaman ya sekitar itu ya. Dan dengan megang 3 itu ya tadi ya geser-geser tadi itu udah maksimal banget ya. Kebetulan saya 8. Oh, 8. Kalau menurut Bapak tadi itu secara normalnya itu, tapi kebetulan ini pas kelas 1 itu ada 8 siswa. Ya 8 itu misalnya ada yang izin 1, jadi masih ada 7 seperti itu. dan Ibu megang sendiri itu. Iya, tapi sudah biasa Bu. Memang Di SLB sebelum-sebelumnya juga swasta begitu? lebih banyak lagi malahan. Oke. Jadi itu standar minimal kalau menurut Bapak. Tadi standar minimal untuk guru SD itu 1 dibanding 4. Tapi kebanyakan lebih daripada itu ada banyak Bu. Iya, karena memang kondisinya ya. Kita nggak tahu dalam 1 tahun itu berapa murid dan lain-lain ya. Iya datang betul. ke sini dan itu tantangan betul ya. Ternyata Ibu juga lebih menyukai PTM karena memang lebih memudahkan. Yang kedua juga tadi nggak usah nunggu-nunggu seperti cerita tadi iya, gitu ya. nunggu-nunggu, Bu. Dan itu luar biasa dan secara keterampilan mungkin anak-anak ini langsung bertemu Langsung ya Bu. bertemu, senang bertemu dengan guru ataupun teman-temannya. Jadi lebih Oke. lebih punya semangat gitu ya. Ibu gurunya juga semangat jadinya. semangat. Nah, terakhir harapan Ibu apa Bu? Harapan saya semoga pandemi ini cepat berlalu dan kami sebagai Bapak dan Ibu guru yang mengajar anak-anak ABK, terutama anak-anak ini kan senang kalau ketemu dengan guru, semangat kalau ketemu dengan guru sehingga anak-anak ini akan menumbuhkan lebih maju lagi dalam pembelajarannya, lebih semangat lagi apalagi ini mau ujian kelas 6, SMP yang kelas 3 ujian, SMA ujian Bu. Iya. Kalau di rumah otomatis yang ngerjakan itu siapa? Pasti orang tuanya semua. Tapi kalau di sekolah meskipun dibantu oleh guru itu hanya beberapa persen. Tapi yang sebenarnya anaknya semangat dulu. Iya. Betul. punya. Keteraturannya terbangun dulu juga ya Bu ya. Dan itu tantangan ya guru-guru SLB Allah, luar biasa ya, butuh kesabaran, butuh kerja keras ya. Jadi memang ini hal yang betul-betul luar biasa dan menarik bagi saya karena saya belum pernah juga nih wawancara terkait dengan SLB dan bagaimana PJJ dan PTM itu ternyata tidak lebih sulit betul ternyata bagi anak-anak dengan disabilitas ini ya dibanding anak-anak reguler aja. Tadi guru-guru kan banyak juga yang juga kesulitan ketika PJJ ya, apalagi kemudian memegang anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ini ya Bu ya. Ini luar biasa. Terima kasih Ibu ya sudah berbagi kepada kami. Sama-sama, Ya. Bu. Demikian video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semoga sukses semuanya. Amin.